Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi. Puji Tuhan, tak boleh berjumpa kembali dalam program pelayanan gereja Sapaan Firman Gembala, di mana pada saat ini kita akan kembali membuka hati untuk menerima sapaan firman yang akan terus menguatkan, mengoreksi, mengubah, dan menuntun di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, oleh anugerah dan kasih yang telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kami, kembali kami boleh datang menghampiri-Mu dalam pimpinan dan persekutuan Roh Kudus, untuk kami boleh bersama-sama duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami, sehingga kami boleh terus melangkah dengan mendengarkan tuntunan dan bimbingan suara Tuhan yang Kau taruh di setiap hidup kami. Ajarkan kami menjadi murid yang setia dan taat kepadamu, agar di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami boleh menikmati kehadiran-Mu di dalam menyertai kami di segala situasi dan keadaan. Apapun yang kami boleh kerjakan dan usahakan, terlebih juga perlindungan Tuhan dan kesehatan yang prima yang Tuhan karuniakan kepada kami melalui kuasa firman-Mu yang hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Injil Yohanes, kitab Injil Yohanes. Kita akan melanjutkan dalam pembacaan Yohanes pasal pertama ayat 35 sampai 51. Murid-murid Yesus yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus.
Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Hal yang menarik, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, inilah sebenarnya kerinduan hati saya, bagaimana setiap orang percaya itu dapat menjadi alat Roh Kudus untuk membawa setiap orang datang berjumpa dengan Yesus. Tentu maka saya membuat sebuah visi bagi gereja, tempat di mana kami melayani dan menggembalakan. Visinya singkat, memperjumpakan setiap orang dengan Yesus Kristus. Tidak ada artinya kita digembalakan oleh seorang gembala yang hebat, terkenal, masyhur, ya, populer. Tapi kalau kita tidak dibimbing, ya, sampai berjumpa dengan pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan, gak ada artinya kita menjadi anggota dari sebuah gereja yang besar, megah. Gak ada artinya sama sekali kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik, setia, bila mana kita belum berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah menggenapi janjinya kepada orang-orang Israel atau kepada bangsa Israel dengan menghadirkan dirinya sebagai Mesias melalui Yesus. Oleh karena itulah, dari sejak semula Yohanes tahu apa yang harus dia lakukan dalam relasinya dengan Yesus.
Saya menduga ada banyak orang Kristen yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan dalam kehidupannya sebagai seorang pengikut Yesus. Pertama, bahwa Yohanes mengakui kemesiasan Yesus di depan kedua muridnya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Kedua muridnya itu pun segera pergi meninggalkan Yohanes untuk mengikut Yesus. Berapa banyak kita dalam kehidupan bergereja sering berjumpa dengan pengkhotbah-pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan yang hanya mencari orang-orang yang hendak mengikut dia, bukan mengikut Yesus. Dan setelah terjadi dialog singkat, Yesus pun menerima kedua murid dari Yohanes menjadi muridnya yang pertama. Jadi tugas kita adalah mencari orang untuk menjadi murid Yesus Kristus, bukan mencari pengikut kita atau organisasi gereja kita. Tidak. Andreas adalah salah satu murid yang mengikut Yesus setelah kedua murid yang pertama. Jadi Andreas dibawa oleh Simon Petrus kepada Yesus. Nah, sampai di sini apakah Bapak Ibu sudah mengerti bahwa tugas utama kita sebagai orang percaya dalam berbagai profesi yang kita geluti, tujuannya adalah bagaimana kita bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk membawa setiap orang untuk datang kepada Yesus. Memenangkan jiwa. Saya mengatakan secara sederhana bahwa kalaulah kita seorang pedagang, kalaulah kita seorang pebisnis, kita tidak hanya mencari keuntungan, tapi bagaimana melalui bisnis kita, kita juga bisa mencari jiwa bagi Kristus. Sosok seorang guru yang baik bagi muridnya. Jadi guru itu orang yang ditiru. Sehingga dia harus memberikan teladan dan ajaran kebenaran. Nah, disinilah kita lihat bagaimana Yohanes mempraktikkan dirinya untuk menjadi seorang guru yang mengajarkan kebenaran. Sehingga ketika Yesus sebagai sang kebenaran sudah hadir, maka dia menyerahkan murid-muridnya kepada Yesus Kristus. Jadi ketika Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah, segera para murid menangkap ajaran dari Yohanes. Sehingga kemudian mereka beralih untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, dalam hal ini Yohanes pun tidak merasa keberatan
Dia tidak merasa bahwa itu adalah miliknya. Karena memang untuk itulah tugas dia diutus ke dunia ini. Sebagai seorang gembala, saya tidak pernah mengklaim bahwa jemaat yang saya layani adalah milik saya. Mereka adalah milik Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang dipercayakan dalam tugas pelayanan dan penggembalaan kami. Jadi ini menunjukkan betapa Yohanes sadar, dia hanya sebagai alat untuk membuka jalan bagi setiap orang untuk dapat berjumpa dengan Yesus. Peran seperti ini juga lah yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya. Setelah itu, pada keesokan harinya, Yesus terus memanggil para murid. Yesus memanggil Filipus. Kemudian Filipus membawa Natanael dengan perkataan yang sama bahwa ia telah menemukan Mesias. Jadi artinya begini Bapak Ibu Saudara ya. Jangan terlalu tergesa-gesa dulu untuk memaknai uraian ini. Karena kuncinya ada di mana? Kuncinya ada pada diri kita. Nah, saya mau katakan sebelum kita sendiri menjadi pengikut Kristus, tidak mungkin kita bisa membawa orang untuk datang mengikut Yesus. Jadi ungkapan kami telah menemukan Mesias, kami telah berjumpa dengan Yesus, itu menunjukkan kepada kita bahwa para murid telah lama menerima pengajaran dari guru mereka yang bernama Yohanes. Nah, sehingga mereka menantikan siapa tokoh yang diajarkan oleh Yohanes. Jadi Yohanes tidak mengajarkan tentang dirinya sendiri. Nah, maka ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, maka mereka segera tanpa ragu mengikut Yesus. Mereka tanpa ragu meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Yesus, karena mereka sadar bahwa mengikut Mesias merupakan hal tertinggi dalam hidup mereka. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, barang siapa yang tidak meninggalkan kehidupan duniawi ini, dia tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Jadi orang datang mengikut Yesus bukan untuk mencari kesenangan, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk meningkatkan status sosial diri kita, bukan untuk mencari popularitas. Jadi orang mengikut Yesus itu dengan tujuan yang jelas, menyangkal diri, memikul salib, baru bisa mengikut Yesus. Jadi tidak ada nilai yang kita bisa raih tanpa kita menjadi seorang pengikut Kristus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 15, di luar Yesus semua akan berakhir dengan sia-sia. Nah, apakah para murid sudah memahami sepenuhnya, sudah memahami secara lengkap segala hal tentang Yesus, tentang Mesias? Ya tentu belum. Karena ada proses untuk bersama, untuk menikmati pengalaman bersama dari Yesus. Nggak mungkin kita bisa mengenal seseorang secara benar kalau kita nggak punya
kesempatan untuk bergaul dengan orang tersebut secara akrab. Jadi meskipun mereka belum memahami secara lengkap kemesiasan Yesus, karena mereka tidak melihat Yesus dari sosok pribadi, mereka dibawa untuk memahami bahwa kehadiran Kristus itu berarti bicara tentang kehadiran kerajaan Allah di bumi. Jadi Yesus datang untuk menyatakan kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Dan saya berharap kita jangan menjadi orang Kristen yang mendua hati. Di satu sisi dia begitu bergiat dalam kegiatan-kegiatan rohani, tapi di sisi yang lain dia masih terikat di dalam kehidupan secara duniawi. Oleh karena itu sebagai murid Yesus, kita harus memiliki komitmen, memiliki tekad yang murni dengan segala kesungguhan dan kedalaman hati kita. Nggak bisa mengikut Yesus dengan setengah-setengah hati. Jadi semakin berjalannya waktu, semakin bergulirnya waktu, barulah para murid semakin dibukakan untuk mengenal lebih dalam Sang Mesias yang mereka nantikan di sepanjang sejarah kehidupan bangsa Israel. Kita harus mengenal Tuhan secara lengkap. Oleh karena itu kita nggak bisa berkata saya kenal Tuhan, tapi kita tidak pernah membaca Alkitab. Tidak pernah membaca tentang Yesus yang tertulis di dalam Alkitab. Beberapa waktu yang lalu, saya menghadiri sebuah launching, peluncuran program yang disebut dengan program baca dan dengar Alkitab. Gebada. Nah, saya pikir sangat bagus. Tapi saya mengatakan bahwa tidak cukup bahwa kita hanya sekedar mendengar, tapi diawali dengan apa? Membaca. Kita harus memiliki Alkitab secara utuh. Kita nggak bisa hanya sekedar saja. Jadi sebagai orang Kristen, kalau kita mau jadi pengikut Kristus yang benar, maka kita harus baca Alkitab. Ada lagu anak sekolah minggu, baca kitab suci kalau kita mau tumbuh. Baca kitab suci setiap hari kalau kita mau tumbuh. Nah, sehingga atas dasar perjalanan bersama dengan Yesuslah mereka mengalami siapa itu Yesus, sehingga mereka semakin takjub kepada Yesus. Siapakah Yesus bagi kita? Kalaulah memang betul bahwa Yesus sangat penting dalam hidup kita, apakah kita sudah memberikan sepenuh hati untuk mengikut Dia? Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa, terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh rindu untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Oleh karena itu, pakailah setiap para hamba Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar di setiap kesempatan kami boleh mendengarkan, kami boleh membaca firman-Mu. Engkau sendiri ya Allah, melalui kuasa Roh Kudus-Mu,
menuntun kami untuk kami semakin mengenal Yesus Kristus Tuhan, dan kami semakin setia mengikut Engkau dan menjadi alat bagi Tuhan untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami menerima dengan penuh sukacita firman-Mu ini, dan berilah kami kekuatan untuk melakukannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin.